Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, agak sedikit lebih dingin, amin. Ya, kita bersyukur dalam segala keadaan, kita mau berterima kasih. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Kita ada di awal bulan 1 Februari, sudah tidak terasa tahun barunya sudah mulai berlalu. Ya, kita sudah di bulan Februari, tak terasa juga kita sudah sibuk lagi dengan segala aktivitas kita, namun itu tidak membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, kehilangan semangat walaupun hujan pagi ini, kita mau tetap semangat, amin. Mungkin ada beberapa tadi terhalang untuk datang, dan juga ada beberapa di antara kita batuk flu, ya lumayan saya 1 minggu, ya lumayan hari ini puji Tuhan bisa ada di sini karena anugerah Tuhan. Ya, saudaraku, tema kita pagi ini adalah tentang the battleground of the mind, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah medan peperangan, medan perang, ya pikiran, ya medan perang pikiran. Ada satu kalimat katakan begini, hidup kita itu jarang sekali bergerak melampaui kualitas pikiran kita. Ya, seorang penulis Kristen menuliskan ini ketika saya baca, oh iya juga ya. Kita berpikir kita selalu dikatakan nih jarang sekali bergerak melampaui kualitas pikiran kita. Begitu pikiran kita, ya begitulah ia kata firman Tuhan. Sebagaimana kita berpikir tentang diri kita, berpikir tentang lingkungan kita, berpikir tentang segala sesuatu, nah itulah yang kita terima. Bahkan dalam dunia marketplace menyebutkan begini, you get what you think. Kamu akan mendapatkan apa yang kau pikirkan. Jadi apa yang kau pikirkan, apa yang menjadi sesuatu yang kita simpulkan dalam pikiran kita, maka itulah kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa ini nggak akan ini pasti akan nggak bisa nih. Selama kita nggak meyakini sesuatu, selama kita nggak punya pemikiran yang baru tentang kebenaran firman Tuhan bahwa Allah sanggup menolong kita, maka kita akan terikat dengan situasi-situasi dan tidak melampaui apa yang kita pikirkan. Dan hari di bulan ini atau di awal bulan ini kita mau melihat bagaimana pentingnya untuk kita memenangkan peperangan di dalam pikiran kita. Dan sebelum ke sana saya mau ajak kita melihat ya firman Tuhan katakan di dalam ayat ini 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, kita harus melihat, memahami pertama kualitas ya, realitas dari suatu peperangan itu apa sih? The next slide. Ya, realitasnya dan terus kita lihat bahwa ada banyak pemahaman yang salah tentang peperangan rohani. Ada banyak berpikir bahwa peperangan rohani itu bicara tentang pengusiran setan. Ya, nggak salah, tetapi nggak sebatas itu, saudaraku. Ternyata peperangan rohani ini jangan sampai kita berpikir atau terjebak dengan pikiran yang sempit bahwa itu hanya tentang dunia roh. Ternyata di situ adalah satu peperangan yang membuat kita juga harus melihat itu bukan tentang peperangan fisik. Kan kalau ada ini kutengking kau, virus ini kutengking, oh, bukan hanya itu saudaraku. Terlalu cetek rasanya kalau hanya di situ. Lagi berpikir bahwa sepertinya peperangan rohani itu antara berhadapan dengan manusia. Padahal Tuhan mau mengajak kita untuk melihat lebih luas daripada itu, bahwa Tuhan mau agar kita boleh mengalami perubahan, transformasi, ya change atau ultimate change secara keseluruhan, mulai dari pola pikir kita. Di next slide kita mau lihat ada musuh-musuh iman, ada 3 musuh iman kita. Yang pertama itu bicara tentang daging, kedagingan, the flesh. Bagaimana di dalamnya ada satu dorongan ya, dorongan yang sangat korup yang selalu ingin memuaskan diri sendiri, ingin melawan kehendak Allah, ya ingin melawan kehendak roh. Roh memang penurut, daging lemah, itu katanya kan. Daging, keinginan-keinginan daging yang ingin memuaskan dirinya sendiri, ingin menyenangkan dirinya sendiri. Makanya saudaraku, manusia itu kan ingin kemana-mana ya healing. Enggak salah sih, tapi yang overnya itu kadang-kadang ya.
Kalau membeli sesuatu nyenangin diri, membeli sesuatu ingin lebih dari yang lain, itu semuanya adalah kedagingan. Boleh nggak kita cantik, cakep segala macam? Boleh, tetapi yang terjadi adalah over, berlebihan. Kenapa? Karena daging ini membuat kita satu dorongan yang ingin mencari untuk dirinya sendiri. Dan kemudian juga sistem dunia yang kita tahu di dunia ini penuh dengan korup ya. Dunia yang ya keinginannya untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan kepentingan golongan. Dan kita tahu ya setan udah pastilah itu musuh iman kita. Dia selalu menebarkan namanya kekhawatiran, menebarkan namanya ketakutan, bahkan dia ingin mempesona kita, menarik kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bagaimana ketika setan sudah dikalahkan, dia tahu dia sudah dikalahkan di atas kayu salib, Yesus sudah mengalahkan setan, tetapi dia terus menggunakan tipu dayanya untuk menarik setiap orang, mengusahakan agar setiap orang tidak percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan sudah menyelesaikan, kau sudah diselamatkan kata Tuhan. Tapi kita masih merasa begini, buktinya begini, iblis akan terus akan mempengaruhi sehingga iman kita itu tidak kuat. Di next slide. Kemudian juga kita lihat ada medan pertempuran. Yang pertama itu terjadi di pikiran. Di pikiran kita ini terjadi pertempuran yang luar biasa. Inilah benteng pertama, pikiran kita. Pikiran-pikiran yang di situ kita melihat bagaimana perilaku ya, pikiran kita mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi respon kita, mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Belum lagi kalau kita lihat medan pertempurannya ketika di gereja anak-anak Tuhan tidak menundukkan diri kepada Tuhan. Tidak saling menundukkan diri kepada Kristus, yang terjadi adalah cek dan cok. Terjadi perselisihan begitu mudahnya, terjadi garam naik darah segala macam. Saudaraku, kadang-kadang kita heran, kenapa ya orang Kristen kalau lagi ribut-ributnya itu dalam gitu ya. Kalau ini urusannya sampai pindah gereja gitu ya. Kenapa saudaraku? Karena di sini saudaraku kita melihat ini medan pertempuran yang harus kita lihat. Bagaimana ketika kita semua tidak berfokus kepada Kristus, kita memandang kepada Kristus, yang muncullah pertempuran ego yang muncul ya, hidup kita diperbaharui, hidup kita menjadi legalisme, semuanya menjadi agamawi, semuanya menjadi sesuatu yang kau hitam atau putih. Orang akan ditarik kepada hal-hal yang seperti itu ketika kita tidak menundukkan diri, kita memenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Belum lagi yang namanya dunia, saudaraku. Dunia akan terus berusaha, dunia akan terus dengan segala sistem yang sistemik katanya. Semua saling terkait satu dengan yang lain. Dan ini membawa kita kepada satu realita yang membuat kita, ini yang mana nih ya Tuhan? Ini bagaimana kita menghadapinya? Nah, belum lagi kalau kita lihat medan pertempuran yang pikiran ini apa sih? Yang pertama itu kebanggaan. Kebanggaan. Manusia begitu mudah untuk bangga. Akibatnya apa? Ketika kita merasa bangga sebagai manusia, merasa gak butuh Tuhan. Betul gak? Merasa gak butuh Tuhan. Gue bisa kok. Buktinya IPK saya segini, uang saya segini, keberhasilan saya begini. Saya buat begini, mudah. Kebanggaan. Di sini kita lihat kebanggaan atau kesombongan muncul. Belum lagi proses berpikir yang tidak disalibkan. Proses berpikir kita lihat bagaimana berpikirnya yang tidak tunduk kepada otoritas firman, tidak takut kepada Tuhan. Cara berpikirnya satu kebiasaan, bahkan kebiasaan berdosa dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan pandangan-pandangan dunia kalau kita perhatikan di beberapa, kalau bahkan dalam dunia obat ya, dunia sakit kan, kita pikir dulu namanya sakit ini sakit itu, kok sekarang ada namanya itu ya. Sekarang ada mental health lah, atau mental illness lah, ada namanya ini sakit itu sakit itu. Akibatnya apa? Dibawa kepada satu pahaman, kalau kamu sakit ini obatnya begini, kalau kamu begini. Padahal saudaraku, sebenarnya kalau kita lihat proses berpikir kita, kalau kita sakit ya kita ingat dong tadi makan apa. Sederhana aja kan? Jadi jangan kebawa kepada satu pertempuran pikiran yang kita berpikir bahwa itu seolah-olah pekerjaan setan lah, pekerjaan sesuatu yang lain lah, padahal sebenarnya itu karena kita salah dalam cara hidup kita. Belum lagi ketidakmaafan, nggak mau mengampuni. Ini sudah proses semua di pikiran. Kenapa? Kita berpikir bahwa kalau saya tidak mengampuni, saya minum racun, kamu yang mati. Karena kan saya minum racun, kamu yang mati. Itu saudaraku yang nggak mengampuni.
Di sini kita lihat pikiran, kita berpikir katanya dengan kita mengampuni orang, maka orang itu akan mengalami susah. Nyatanya enggak, saudaraku. Belum lagi kalau kita lihat takut dan kemudian juga mentalitas kalah. Bagaimana ini satu pikiran-pikiran yang pertempuran yang terjadi dalam pikiran manusia kita. Nah kemudian yang next slide. Kita lihat bagaimana sistem dunia juga mengatakan bagaimana kita menghadapi sistem ekonomi. Sistem ekonomi sekarang apa namanya? Sering disebut orang anak muda sekarang. Ya, kapitalis. Ya. Untung sebesar-besarnya. Sistem ekonomi dunia membuat kita juga terheran-heran, kok begini ya. Pokoknya siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Belum lagi kita menghadapi sistem dunia yang sekularisme, duniawi. Kita terus ditarik oleh keadaan-keadaan untuk tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan semuanya dalam konsep berpikir dunia. Belum lagi bicara tentang tata dunia baru. Ya, ini pembicaraan khususnya, belum lagi roh antikris yang kita sedang hadapi di sekitar kita yang kadang-kadang kita tidak pahami. Namun ini menyadarkan kita ada di dalam zona perang. Amin. Kita anak-anak Tuhan adalah zona perang. Saya menyampaikan ini sedikit di depan sebagai pengantar untuk kita melihat bahwa peperangan yang kita hadapi bukan sebatas peperangan rohani biasa. Tapi di situ ada tantangan yang paling besar adalah dalam pola pikir kita. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana kita meruntuhkan benteng-benteng ini. Ada 3 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama dikatakan dalam 2 Korintus 4:10 ayat 4 tadi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ya, di sini disebutkan melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan, namanya benteng-benteng. Benteng-benteng ini kalau disebut di zaman yang dulu inilah sesuatu yang kalau diperhatikan bagaimana manusia itu membangun sesuatu dia kumpulkan. Dibangun dalam pola pikirnya, ini menjadi satu benteng pertahanan dalam pola pikir dia. Kalau begini-begini pasti akan begini. Kesimpulan-kesimpulan di pikiran. Kan kalau begini ini akibatnya akan begini. Nih benteng-benteng sehingga ketika dikatakan ayo kita melakukan sesuatu pekerjaan yang ya nggak masuk akal sih kadang-kadang. Yuk kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mau berdoa, kita mau investasikan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Logikanya jalan. Kalau saya kasih, nanti saya makan apa? Betul, kita harus bertimbang. Namun di situ dia membatasi ada namanya iman. Dia membatasi namanya satu kepercayaan hati bahwa kalau itu yang dari Tuhan, kita tidak perlu takut dengan benteng-benteng ini. Namun karena kondisi-kondisi, situasi-situasi seringkali membuat kita akhirnya menyimpulkan sesuatu di luar iman. Menyimpulkan, saudaraku. Kesimpulan-kesimpulan di dalam pikiran kita. Sehingga kalau dikatakan di ayat ini, kita boleh menggunakan namanya senjata. Ya senjata itu kita tahu adalah firman. Firman itulah yang membuat kita ketika khawatir. Kenapa ya kok aku cemas ya? Kenapa ya kalau aku kepikiran ini kok muncul pikiranku begini ya? Nah saudaraku, kita ingat firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Kita ingat Mazmur 23 misalnya, yang sederhana. Kita ingat ketika kita mengalami kesulitan dalam hal apapun, kita ingat ketika kita cemas, ketika kita khawatir, kita ingat firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Ketika kita kekurangan apapun dalam hidup kita, kita ingat firman. Betul memang kita belum punya sesuatu untuk kita andalkan. Belum mungkin gak punya uang, mungkin gak punya teman, gak ada yang nolongin kita sendirian, kita menghadapi tantangan, kita harus memilih, bahkan ada mungkin di antara kita yang terjebak dengan situasi apa? Karena kesalahan. Ya, karena kelalaian, misalnya karena kesalahannya terjebak dengan namanya bisa terjebak pinjol. Betul gak? Bisa terjebak dengan utang. Karena kesalahan gaya hidup. Nah, dia seringkali kan orang berpikir ketika dia gagal di situ, dalam pikirannya apa? Matilah aku. Simpulnya kan, matilah aku. Padahal belum tentu mati. Itu benteng, saudara.
Ketika dia rubah, mendengar firman Tuhan, kamu dengan bertobat, dengan kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Artinya kita menyadari kesalahan kita. Bahwa itulah sesuatu penggunaan uang yang salah. Kita tidak bertanggung jawab dengan uang kita. Lalu kita mengalami namanya kesalahan. Ya tobat. Kalau kita tahu kita bertobat, kita artinya berbalik dari cara yang salah, berbalik kepada apa yang seharusnya, mengelola segala sesuatu. Iya, tapi kalau saya kelola segala sesuatu mana cukup? Kata siapa? Cukup itu relatif, amin. Orang dengan penghasilan 5 juta hidup juga, 2 juta hidup juga, 10 juta bahkan 100 juta, semua juga cukup, tergantung sudut pandangnya. Apalagi kalau itu di tangannya Ibu Ami. Ya. Dengan segenggam tepung saja dia bisa olah dengan segala macam. Menjadi sesuatu yang cukup. Itu namanya saudaraku kita punya hikmat. Dikasih Tuhan hikmat. Jadi kita tidak bisa mengatakan iya saya sih mau bertobat. Habis saya udah terlanjur begini. Iya bertobat menyerah di hadapan Tuhan. Yang terjadi kan gak menyerah. Belum lagi orang yang terikat dengan dosa. Udah tahu dia gagal misalnya dalam pornografi misalnya. Orang-orang tertentu. Dia gagal di situ. Tapi kok nyerempet-nyerempet. Harusnya dia tahu ketika dia tahu itu celah untuk dia jatuh. Dia stop dengan namanya media sosial. Dia stop namanya lihat internet. Disiplin diri dong gitu kan. Tapi yang terjadi kan. Iya sih tapi iya sih. Benteng saudaraku. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Betul, dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Belum lagi dalam hubungan di keluarga saudaraku. Kalau kita lihat dalam pikiran-pikiran benteng-benteng yang muncul. Habis dia sih, memang dia orangnya begini-begini. Nah, label kan. Kamu memang orang benteng saudaraku, masang benteng. Artinya kita pikir orang ini tidak akan bisa berubah. Padahal sebenarnya perubahan itu dimulai bukan ketika orang itu berubah, tapi ketika kita yang berubah menghadapi situasi yang ada. Saudaraku kita melihat bagaimana ayat firman Tuhan ini. Perjuangan kita bukanlah senjata duniawi, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat pengetahuan kita. Tetapi dikatakan kita menggunakan senjata dengan kuasa Allah. Makanya kalau mengalami sesuatu apa yang harus kita lakukan? Doa. Gak ada cara lain, saudaraku. Doa. Seringkali kita tidak mencari Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak berharap kepada Tuhan. Kenapa bisa begitu? Benteng di pikiran. Masa sih didoain berubah? Kadang-kadang kita, kalau logika kita manusia, ya, ketika kerusuhan yang lalu ya, yang tahun lalu ya, lalu kemudian hamba-hamba Tuhan berkumpul, doa. Logika manusianya kan, itu kebetulan. Tapi kami belum melihat kuasa doa itu nyata, saudaraku. Doa itu nyata. Bagaimana ketika menghadapi situasi-situasi, kita tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan dalam urusan namanya mengasuh atau membesarkan anak dan menghadapi anak-anak, para mama-mama, bapak-bapak, amin. Kadang-kadang kita rasanya mau menyerah. Tapi ketika kita memilih untuk berdoa, menghadapi semuanya, segala keadaan, doa saudaraku, cari Tuhan. Pada waktunya terjadi perubahan. Seringkali kan kita gak sabar di sini. Kita berpikir logika kita, dia memang gak mungkin berubah lah. Tapi kita percaya ada kuasa Tuhan, ada Tuhan yang bekerja, yaitu di mana kehidupan kita, di mana kita menghadapi ya segala benteng-benteng menurut pikiran kita begini, tapi oleh firman Tuhan tidak. Ya, makanya seperti perempuan yang sakit pendarahan, asal ku jamah saja, jumbai jubahnya, aku sembuh. Pola pikirnya kan dia berpikir, nanti kalau aku datangin, nanti aku akan begini. Bisa gak pikirannya macam-macam? Sangat bisa. Tetapi karena dia percaya, karena dia mendengar apa kata orang, dia dengar, dia mempunyai iman, dan dia datang. Dia mengalami kuasa Tuhan. Jadi saudaraku kita lihat
kita boleh mengalami namanya benteng-benteng ini, kita mengalahkannya. Bukan dengan kuat kita, amin. Bukan dengan akal pikiran kita, tapi dengan kuasa Allah. Saudaraku, mengapa senjata Allah? Next slide. Saudaraku, kita tahu bagaimana ikat pinggang. Amin. Kenakan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu kita kenakan dalam hidup kita. Mungkin rasanya gimana cara mengenakannya? Ya hidup oleh firman, lakukan firman Tuhan. Walaupun rasanya mau marah, sabar, kata firman Tuhan, sabar. Pilih untuk sabar. Lebih baik pilih untuk diam, katakan firman Tuhan, diamlah, mendekatlah. Lakukan kebenaran. Baju jirah keadilan, berlaku adil dalam segala hal dalam hidup kita. Nah, seringkali kan ketidakadilan itu membuat kerusuhan, pertengkaran. Belum lagi namanya kasut kerelaan. Saudaraku, ingat selalu bahwa kita harus mengenakan kasut ini. Bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan, kita ini saksi-saksi Kristus. Amin. Hidup kita adalah untuk Injil. Injil yang bisa dibaca oleh orang. Apakah kita hidup sesuai firman atau tidak. Bagaimana kita boleh mengenakan namanya perisai iman. Jangan sampai kita lengah dengan segala tipu muslihat si iblis. Kenakan perisai iman, ketopong keselamatan itu dikenakan di kepala kita, saudaraku. Kita tahu kita menjadi orang benar, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Belum lagi namanya pedang roh, firman Allah. Bagaimana Yesus ketika dia berpuasa, iblis katakan, kalau kamu begini kamu akan menerima semua. Tapi Yesus katakan apa? Firman Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Melawan dengan firman, bukan dengan kekuatan kita. Ditambah lagi yang terakhir adalah doa di dalam roh. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Mengerti bahwa perlengkapan senjata Allah itu jangan sampai lengah Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lengah, jangan biarkan saudaraku kita dikalahkan oleh keadaan. Tapi kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Baju jirah keadilan dikenakan saudaraku dalam kehidupan kita. Kasut kerelaan untuk Injil, perisai iman dan juga ketopong keselamatan. Dan juga jangan lupa pedang roh dan doa. Amin. Hal yang kedua yang kita lihat bagaimana kita boleh mengalami mematahkan siasat keangkuhan. Next slide. Disebutkan di ayat ini saudaraku, ayat 5a-nya. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita lihat di sini ya, di sini muncul namanya logika ya, logismos. Logika manusia kita seringkali di situ dipakai ya, siasat atau imajinasi, pandangan-pandangan kita sehingga siasat ini membuat kita, siasat yang muncul di pikiran sehingga kita lihat ini ya, ada berargumen di otak kita, di pikiran kita. Ini kan ada yang bilang begini, kan dunia sering mengajarkan begini. Anak muda biar kau rileks. Mohon maaf, mereka udah kamu onani aja. Iya benar gak? Onani aja. Dunia mengajarkan itu saudaraku. Tujuannya apa? Biar rileks katanya. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Tidak. Tapi kenapa mengajarkan seperti itu? Itulah yang disebut dengan siasat imajinasi. Logika kita dipengaruhi seolah-olah, ini kan Tuhan mengerti lah. Dengan sebuah situasi-situasi yang dihadapi oleh manusia. Bahkan ya tipu-tipu dikit atau mungkin uang ini udahlah sekian persen kasih buat ini sekian persen. Siasat semua saudaraku. Logika. Makanya saudaraku kita melihat ini setiap hal yang kita tahu bagaimana keangkuhan manusia itu dimulai dari apa? Dibangun. Ada kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Satu keangkuhan, keinginan untuk dipandang orang lebih. Keinginan untuk dilihat oleh orang lebih dibangun dalam satu pola pikir logis pikiran kita agar merasa tidak butuh Tuhan atau merasa dosa itu wajar. Pembiasaan membuat kita berpikir, udahlah masih manusiawi. Hati-hati saudaraku. Ketika kita kompromi, pelan-pelan kita ditarik untuk membangun kubu-kubu dalam pikiran. Makanya gak heran, sekian tahun ikut Tuhan, gak ngalami pertumbuhan yang luar biasa. Putar sana, putar sini, pusing sana, pusing sini. Hidupnya tidak menjadi berkat, bahkan cenderung menjadi biasa-biasa hidupnya.
Nah saudaraku, patahkan siasat dan keangkuhan intelektual kita. Taklukkan kepada Kristus. Ya, taklukkan kepada Kristus. Dan sini kita melihat bagaimana saudaraku, bagaimana orang-orang, kalau kita lihat ke belakang, orang membangun menara Babel buat apa? Mencari nama. Mereka membangun menara sampai ke tinggi. Mereka mengandalkan ilmu pengetahuan mereka. Mereka menggunakan segala pengetahuan kemampuan mereka. Bahkan mereka menggunakan kesehatian mereka untuk memberontak kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Hati-hati saudara. Mereka diruntuhkan, disebar. Supaya mereka manusia tahu setiap kita hanya bisa disatukan oleh kuasa darah Yesus. Oleh karena nama Yesus yang membuat kita bisa satu. Bukan pengetahuan. Karena di dalamnya ada peperangan ketika kita mengandalkan kemampuan otak pikiran kita. Dan hal yang ketiga yang perlu kita lihat bagaimana pentingnya. Kami menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Kristus. Menawan di sini bukan menawan biasa. Tapi ini seperti patroli Bapak Ibu Saudaraku. Patroli. Jadi ketika udah mulai pikiran nih, no. Jadi ketika muncul pikiran, inisiatif, imajinasi dalam pikiran kita tentang hal yang jahat. Langsung firman Tuhan katakan, tidak. Lawan dengan firman Tuhan, ditangkap. Oh ini enggak setua. Jadi kalau kita mulai baperan misalnya, mulai kita curigaan, mulai berpikir jahat sama orang lain, atau berpikir negatifnya itu, orang ini semua enggak sayang sama saya. Langsung, no, itu bukan dari Tuhan. Ya, patahkan langsung, karena aku tahu Yesus telah mati buat saya. Ya, ketika ada merasa bahwa aku nggak berguna, aku nggak ada apa-apanya, aku kan cuman ini, katakan langsung, no. Tangkap saudaraku. Langsung ditangkap dan ditawan, ya. Kita menaklukkannya di bawah kaki Kristus dalam nama Yesus. Yang sering terjadi kan muncul berseliweran di otak kita, namanya ketakutan, kekhawatiran, ya. Itu bermunculan, tapi kita biarin. Akibatnya apa? Enggak heran saudaraku, diajak komsel, ayo IG yuk, aduh mau hujan. Ya, tapi puji Tuhan hari ini jemaat Tuhan ya, luar biasa ya, hujan tidak menghalangi. Kenapa? Karena sudah menawan pikirannya kepada Kristus. Amin. Menawan pikirannya, kenapa? Aku harus beribadah. Karena aku tahu ketika aku beribadah aku mengalami kebenaran firman, hidupku diubahkan. Ada amin? Colek kiri kanannya, semangat dalam Tuhan. Ada satu tokoh ya, Gideon. Next slide. Gideon ini, dia mengalami satu keadaan, dia Hakim-Hakim 6. Dia memiliki banyak sekali benteng dalam pikirannya. Sehingga dia menyimpulkan, dia merasa dalam pikirannya, udahlah saya ini kan orang kalah. Bangsa yang kalah. Udahlah aku gak pantas. Makanya pikirannya penuh dengan pikiran yang merasa saya kan. Ya, makanya dia bilang, salam engkau pahlawan yang gagah berani. Itu kan kata malaikat, pahlawan yang berani. Buktinya aku, buktinya begini. Sampai dia mengirik anggur pun sembunyi-sembunyi. Dikuasai oleh ketakutan. Sehingga dia mencari orang yang terintimidasi. Dia tidak percaya firman. Dia bakal melihat kelemahannya, dia melihat kekurangannya, melihat segala sesuatu yang negatif dalam dirinya. Akibatnya apa? Dia sembunyi-sembunyi. Bangsa Israel pada waktu itu mengalami penjajahan yang luar biasa. Tapi ketika seorang Gideon mengalami kemenangan dalam benteng pikirannya, kebangkitan terjadi. Kita tahu bagaimana dia mengalami namanya benteng stronghold ini yang luar biasa. Dia merasa sebagai yang terkecil dari kaum yang paling lemah. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Aku ini dari kaum yang paling kecil, aku yang paling muda. Dulu juga saya pernah merasa seperti itu saudaraku. Karena saya di keluarga saya itu bungsu. Ya, laki bungsu. Kami 9 bersaudara, terus
nomor 6, laki bungsu di bawah saya perempuan, dan gak pernah dikenalin kemana-mana, karena yang dikenal cuma abang-abang saya. Jadi kau adiknya si ini, itu paling sering saya dengar. Sehingga merasa bahwa aku ini siapalah gitu ya. Akibatnya apa? Seringkali gak merasa percaya untuk melakukan sesuatu, tampil di hadapan orang lain, cenderung follower, mengikut. Namun ketika Tuhan mengubahkan, sesuatu perubahan terjadi. Yang tadinya minder, jadi jangan juga over ya. Ya kita percaya bahwa Tuhan memakai kita, Tuhan memanggil kita. Nah saudara, kita melihat Tuhan juga menghargai situasi yang ada. Tetapi jangan tinggal dalam keadaan itu. Tuhan mau kita bangkit. Sama seperti Gideon yang kita tahu pada akhirnya ketika dia mengalami perubahan, sudut pandang yang baru, hidupnya berubah, bahkan membawa perubahan atas orang Israel. Percaya nggak Tuhan sanggup tolong keluarga kita? Ngalami perubahan pola pikir. Kalahkan semua benteng-benteng, bahkan kubu-kubu yang muncul dalam pikiran kita. Saudaraku, kita harus mengalami kemenangan. Yang pertama adalah, yuk bagaimana kita menangi perang ini? Identifikasi, kenali benteng-benteng dalam pikiran kita. Apa yang paling sering membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita sering gak percaya? Apa yang membuat kita merasa bahwa ini kan harusnya no, tapi kita pikir kompromi dikit-dikit. Hati-hati saudaraku, kenali. Sadari dan bertobat dari pikiran yang salah. Menggunakan firman Tuhan sebagai pedang. Dan jangan lupa doa. Hari ini kita diingatkan ini saudaraku, sebelum kita perjamuan kita juga harus mengerti pemahaman tentang arti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kita boleh mengalami satu persekutuan dengan Tuhan, dengan Kristus dan juga dengan sesama. Satu koinonia, satu firman atau kebenaran yang memerdekakan kita bahwa kita telah ditebus dengan darah Yesus dan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Makanya saudaraku, kalau ada persoalan di antara kita atau persoalan dengan orang lain, sebelum kau menerima perjamuan, kebenaran firman Tuhan katakan, berdamai dulu. Amin. Kalau orang yang ada di sini, bertekad dulu untuk kita boleh berdamai dengan semua orang. Jangan sampai saudaraku, kebenaran firman itu harus membuat kita mengalami kemenangan, tapi justru membuat kita tidak mengalami berkat. Nah saudaraku, makanya di Roma 12 katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kita dapat membedakan oleh karena mengerti firman Tuhan. Dan bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna, bukan karena ilmu pengetahuan atau pengalaman kita, tetapi karena kita tahu firman Tuhan apa yang ya, apa yang tidak. Kayaknya ada satu statement katakan begini. Next ya. Ingatlah, pikiranmu adalah ruang depan dari tindakanmu. Jika engkau tidak menjaga pintunya, musuh akan menjarah seluruh rumahmu. Amin. Jaga dengan apa saudaraku? Dengan firman. Jaga dengan doa, kenali, identifikasi. Saat dimana kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, kenali saudaraku. Supaya kita boleh mengalami firman Tuhan. Taklukkan semua benteng-benteng yang membentengi kita. Jangan biarkan saudaraku, aku gak bisa ini, ya habis saya begini sih. Stop kita berkata seperti itu. Kalau memang itu yang Tuhan percayakan, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Kalau memang kenyataannya seperti ini, terimalah dengan iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena Tuhan mau membentuk hati kita. Karena Tuhan mau memulihkan kita. Agar karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mau urusan dompet kah?
mau urusan hubungan kah, mau urusan dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan sekolah atau pekerjaan atau usaha kita, atau dengan pasangan atau dengan siapapun. Percaya bahwa Tuhan menolong kita. Hadapi segala sesuatu, jangan takut, tetap percaya. Mari kita bertindak, kita jaga hati pikiran kita. Jangan sampai kita overthinkingnya negatif, saudaraku. Makanya menangkan peperangan pikiran ini supaya kita boleh mengalami setiap janji firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, yuk kita datang kepada Tuhan.